Kalau di Indo, kita lihat ada orang yang kulitnya putih, matanya sipit, fix, ini pasti Cindo. Kalau di Jawa, kita ngelihat ada orang yang kulitnya sawo mateng, matanya besar, fix, ini pasti orang Jawa. Tapi pernah nggak sih teman-teman itu lihat ada orang yang kulitnya sawo matang, tapi matanya sipit? Sampai kita itu bingung, ini Cindo atau orang lokal? Demikian juga sebaliknya. Pernah nggak teman-teman lihat kulitnya itu putih tapi matanya itu besar, punya Swangjen. Swangjen itu lipatan mata ya. Etnis Tionghoa yang darah Tionghoa asli nih ya, matanya itu sipit-sipit, nggak punya lipatan mata. Makanya kalau ketawa matanya itu hilang. Kalau ada etnis Tionghoa yang punya lipatan mata, yang matanya besar, ya bisa dibilang dia hoki, disayang dewa. Karena memang lebih cantik ya kalau matanya besar. Atau kebanyakan yang dilakukan nih operasi. Tapi kenyataannya di Jawa ini banyak orang yang kulitnya putih, matanya besar. Apakah itu semua operasi semua? Eits, tunggu dulu. Jangan-jangan dia itu ampiang. Ampiang itu apa? Kenapa kok dipanggil ampiang? Tajaniho, namaku Intan. Selamat datang di channel aku, Dynasty. Buat teman-teman yang suka sama kaos yang Intan pakai, ini gambar 5 Jenderal Macan. Jangan sampai nggak tahu ya mereka ini siapa. Kalau nggak tahu, di deskripsi ada. 3 hari lagi sudah close PO. Jadi kalau teman-teman tertarik, segera di order. Karena setelah tanggal 11 sudah tidak bisa order. Selain gambar 5 Jenderal Macan, ada juga gambar tokoh-tokoh Samko lainnya. Seperti Guan Yu, Zhuge Liang, Cao Zhelong, Liu Pu, bahkan peran antagonisnya Cao Cao itu juga ada, lengkap. Selain tokoh Samko juga ada tokoh-tokoh non-Samko seperti Kerasakti, Hakim Pao, Kaisar pertama Qin Shi Huang. Segera dikepoin di Tokped sama Shopee, linknya ada di deskripsi. Okay, let's start! Ampiang itu sebutan untuk seseorang yang berdarah Tionghoa dan Jawa. Sejarahnya kayak gini, sejak abad ke-15 itu banyak orang Tiongkok yang datang dan memutuskan untuk tinggal di Indonesia. Banyak sebabnya, Intan juga sering cerita kenapa banyak orang Tiongkok yang datang ke Indonesia. Bukan cuma di Indonesia, juga datang ke negara-negara tetangga lainnya. Ada yang dipanggil oleh Sultan Mempawah. Intan baru bilang itu di videonya Intan tentang Cina Singkawang. Ini nih linknya, di deskripsi juga sudah Intan taruh. Ada yang karena kepingin kehidupan yang lebih baik. Nah, kalau kita tinggal di negara orang, pasti dong kita dituntut untuk beradaptasi di negara tersebut. Kalau kita bertamu ke rumahnya temen, apalagi nginep gitu ya sampai 2 hari 3 hari, kita ya harus mematuhi peraturan di rumah temen, bener nggak? Etnis Tionghoa dituntut untuk bisa beradaptasi dengan orang-orang lokal. Mereka menjalin hubungan dengan orang-orang lokal dan supaya bisa berinteraksi, mereka juga belajar bahasa Indonesia. Kebiasaan-kebiasaannya pun itu juga mulai dirubah pelan-pelan. Yang contoh kecilnya itu ya, itu mandi guys. Di Indonesia, etnis Tionghoa yang ada di Indonesia itu nggak bisa. Kalau dalam sehari itu mandinya nggak 2 kali itu nggak bisa. Tapi di Tiongkok sana, apalagi musim dingin nih ya, bisa-bisa mandinya itu seminggu sekali. Intan mau share ya pengalamannya Intan. Intan pernah nemenin temennya Intan itu foto prewed di Pantai Pacitan. Pantai Pacitan itu lumayan jauh dari Surabaya. Temennya Intan ini dua-dua sepasang ini dari Tiongkok asli. Yang cewek ini temennya Intan, dia itu guru Mandarin yang ngajar di Surabaya untuk sementara, dan karena dia mau nikah dan bakal selamanya tinggal di Tiongkok sana, dia kepingin prewednya itu di Indonesia supaya ada kenang-kenangannya pernah ke Indonesia. Nah, cowoknya, pasangannya ini itu belani datang dari Tiongkok ke Indonesia ya demi prewed doang. Ini yang cowok. Yang cewek masih bisa bahasa Inggris, yang cowok nggak bisa guys, bahasanya cuman bisa bahasa Mandarin doang. Intan nemenin mereka itu prewed.
Namanya prewedding ya, pasti dong ada adegan lari-lari, gendong-gendongan. Jadi mereka itu pasti capek banget, keringetnya itu juga pasti keluar banyak. Sedangkan Intan yang cuman diem nonton mereka doang. Pada saat itu ya di pantai yang panas kayak gitu, hawanya air asin kayak gitu, Intan sudah merasa pliket-pliket gitu, sudah gerah gitu. Padahal Intan cuman diem aja. Habis pulang dari foto prewedding, kita balik ke hotel. Di hotel kita sewa yang satu kamar itu berempat. Sebagai orang Indonesia nih, sebagai tuan rumah nih ya, kasarannya kayak gitu. Ya kita bersikap baik kepada tamu kita. Intan mempersilahkan mereka itu mandi duluan. Dua-duanya ini guys, nggak mau mandi loh. Yang cowok nih ya, bisa loh pulang dari prewedding di pantai, dia cuman lepas jas terus tidur pakai kemeja prewedding sama celana panjang yang tadi dibuat prewedding, dan mereka bisa tidur itu enak lelap. Yang cewek itu buka jepit-jepit hitam, habis gitu buka alis mata, habis gitu tidur juga. Nggak pakai mandi, nggak pakai cuci muka, dan mereka bisa tidur itu lelap guys. Nah kita kalau orang Indonesia ya nggak bisa ya dong. Ya kita tahu lah habis dari pantai itu pasti capek. Secapek-capeknya ya kita mesti mandi dulu sebelum tidur. Bener nggak? Apalagi hawa dari pantai itu kan bikin gerah, bikin lengket, nggak enak gitu kan ya. Kenapa kita kok nggak bisa habis dari pantai langsung tidur? Ya karena sudah ketularan sama kebiasaannya orang-orang lokal. Oke, sekarang kita kembali lagi ke topik. Etnis Tionghoa yang datang ke Indonesia, dia berusaha menjalin hubungan dengan orang lokal. Hubungan itu bisa hubungan bisnis, hubungan persaudaraan, bahkan sampai hubungan percintaan. Nah, kita bahas yang hubungan percintaan. Namanya hubungan percintaan, endingnya ya nikah dong. Nah, peranakan etnis Tionghoa dengan orang Jawa inilah disebut ampiang. Ampiang itu ayahnya Tiongkok, ibunya Jawa, atau sebaliknya. Bahkan kalau misalkan ayahnya ampiang, ibunya Jawa, atau ibunya Tionghoa, itu keturunannya juga ampiang. Keturunannya ampiang itu juga ampiang, sudah ampiang semua. Nggak diketahui pasti ya guys ya dalam sejarah sejak kapan ada panggilan ampiang ini. Tapi pastinya karena ampiang itu cemilan khas Jawa Tengah, panggilan ini asalnya ya dari Jawa Tengah itu. Buat teman-teman yang berada di luar Jawa, mungkin banyak dari teman-teman yang nggak tahu ampiang itu makanan kayak gimana sih. Ini nih contohnya ampiang itu kayak gini. Makanannya itu, ampiang itu makanan ringan, bahannya itu kacangnya itu kacang Tiongkok ya guys ya, dan gula Jawa. Rasanya itu enak, manis, warnanya itu coklat gelap. Kacangnya itu simbolis dari etnis Tionghoa ya, memang karena kacangnya berasal dari Tiongkok, bukan kacang Indonesia guys ya. Terus dipadu sama gula Jawa, gula khas suku Jawa. Apabila mereka bersatu, rasanya itu manis. Penggunaan istilah ampiang pada penyebutan peranakan etnis Tionghoa dan Jawa itu bukti dari dua kebudayaan yang melebur menjadi satu. Ampiang adalah contoh nyata adanya akulturasi dan asimilasi antara kebudayaan Tionghoa dan Jawa. Oke, siapa sih di sini teman-teman yang ampiang? Boleh dong komen di kolom komentar. Oke, sampai di sini dulu ya bahasan Intan hari ini. Buat teman-teman yang mau nambah-nambahin seperti biasa silakan coret-coret di kolom komentar. Buat subscriber baru, selamat datang. Terima kasih sudah menonton videonya Intan sampai habis. Intan sarankan buat teman-teman yang baru bergabung untuk nonton videonya Intan tentang pergantian dari dynasty ke dynasty. Ini nih videonya. Di deskripsi juga sudah Intan taruh, karena di video pergantian dynasty itu adalah basic dari semua videonya Intan. Itu yang pertama. Yang kedua, video pergantian dari dynasty ke dynasty ini bakal sangat membantu teman-teman kalau misalkan teman-teman itu nonton film-film Tiongkok yang kuno-kuno itu bakal sangat membantu banget, karena film-film Tiongkok itu nggak menceritakan secara jelas background kayak gimana. Terima kasih udah nonton channel ini sampai habis. Dukung aku terus berkarya dengan klik subscribe dan bunyikan lonceng di bawah ya guys.